Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Diduga akibat arus pendek listrik, puluhan lapak pasar di Lombok Barat ludes terbakar. Menimbulkan kebisingan, puluhan motor berknalpot racing di Lombok Timur ditilang polisi. Puluhan siswa baru di Lombok Barat antusias mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Kediri, Kabupaten Lombok Barat antusias mengikuti masa pengenalan di hari pertama masuk sekolah Senin pagi. Siswa baru diajak berkenalan satu sama lain, mengenal guru dan lingkungan sekolah agar siswa tidak takut. Siswa baru juga diajak bermain dan berbaris di lapangan, sekaligus diajari untuk tertib membuang sampah di bak sampah yang telah disediakan sebagai kebiasaan baru setiap berada di sekolah. Sejumlah siswa tampak menangis karena belum bisa jauh dari orang tuanya di tempat baru, sehingga harus diterangkan oleh para guru. Sementara sejumlah orang tua juga terpaksa menunggu anaknya di sekolah agar tidak menangis di hari pertama mereka bersekolah. Ini hari pertama masuk sekolah? Iya, hari pertama. Gimana kesannya sebagai orang tua? Bahagia, campur sedih. Oke, terus? Ya bangga. Bangga ya. Ini ada kegiatan apa mereka? Malahnya prospek kayak Berkenan. anak perguruan tinggi mungkin. Terus? Bangga ya Bu ya? Anaknya bisa masuk SD Bu ya? SD. Apa aja yang disuruh anak ini? Kota sama tas dari Kresa. Yang buat Ibu? Untuk khusus untuk murid baru, seperti biasa, sekolah mengadakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu dilakukan untuk siswa-siswi baru. Kegiatannya pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan ruang kelas, pengenalan lapangan sekolah, kemudian adaptasi dengan teman-temannya. Pengenalan lingkungan sekolah diharapkan bisa menarik minat anak agar betah belajar dan terbiasa dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan wali murid di Kabupaten Lombok Timur ikut menemani anak mereka di hari pertama masuk sekolah. Di SDN 2 Sekarteja, Kecamatan Pancar misalnya, para wali murid rela menunggu dan memantau anak mereka masuk kelas dari jendela kelas. Mereka rata-rata khawatir sang anak menangis dan ingin pulang karena belum mengenal lingkungan yang baru. Orang tua juga belum sepenuhnya yakin anak mereka bisa mandiri di hari pertama mengenal sekolahnya yang baru. Tampak sejumlah siswa juga enggan masuk ruang kelas dan mengajak orang tuanya pulang. Sempat rewel nggak adik ini Bu? Enggak, soalnya keinginannya sendiri. Kalau perasaan ibunya melihat anaknya sedang belajar begini seperti apa Bu? Ya senang. Senang ya. Berapa hari rencana Bu mau nemani anak terus di sekolah? Rencana sih cuma hari ini aja. Hari ini aja. Soalnya sudah dia bisa mandiri kayaknya. Tadi aja disuruh kita pulang. Iya. Tapi kan karena baru masuk belum ada temannya kan. Pihak sekolah mengizinkan orang tua menemani anaknya ke sekolah selama 3 hari. Kita undang wali muridnya untuk datang untuk menyerahkan anaknya secara langsung kepada pihak sekolah, biar menyerahkan langsung kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Memang ini setiap tahun seperti ini Pak ya? Ya, kita di sini setiap tahun seperti itu, kita minta wali muridnya untuk menyerahkan secara langsung.
Di hari pertama masuk sekolah, para guru mengajak siswa berkenalan satu sama lain serta mengenalkan lingkungan sekolah. Muhtar melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat tidak memperbolehkan sekolah menjual baju atau bahan seragam sekolah saat penerimaan peserta didik baru. Sesuai regulasi yang ada, sekolah hanya diperbolehkan menjual baju olahraga kepada para siswa yang dibeli melalui koperasi sekolah. Hal itu untuk meringankan beban ekonomi orang tua siswa agar tidak kesulitan mendaftarkan anaknya di sekolah manapun. Pemda meminta masyarakat segera melapor ke dinas jika ada sekolah yang mewajibkan siswa baru membeli seragam sekolah. For kepala sekolah, seragam putih abu, seragam pramuka jangan paksakan beli di sekolah. Karena itu banyak beredar di pasaran. Silahkan anak-anak boleh membeli di luar, boleh juga menggunakan yang bekas punya kakaknya yang masih layak. Dan kalau pada saatnya belum bisa pengadaan itu, boleh dia menggunakan apa saja yang dia miliki dulu sampai batas waktu. Dari data terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB mencatat jumlah siswa yang mendaftar secara online pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tahun 2023 mencapai 29.500 orang yang tersebar di ratusan sekolah negeri di 10 kabupaten kota. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Dua pria berinisial DF dan SA diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena mencuri ponsel milik pemotor yang melintas di Jalan Raya Nyur Gading, Kecamatan Kediri. Keduanya ditangkap setelah polisi melacak keberadaan ponsel korban yang dijual pelaku. Polisi menyita ponsel korban dan sebuah sepeda motor tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Kedua tersangka yang berboncengan sepeda motor memepet korban di jalan sepi, kemudian mengambil ponsel yang disimpan di kantong motor. Pelaku membuntuti korban dan melihat ada handphone di dashboard milik korban, sehingga pelaku membuntuti korban hingga memepet sampai ke tempat yang sepi, dan para pelaku langsung mengambil barang atau handphone milik korban, dan seketika itu juga para pelaku langsung kabur meninggalkan korban, dan korban langsung berteriak minta tolong dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Barat. Tersangka nekat mencuri ponsel untuk membeli pakaian untuk hari raya. Terus bawa kemana barang curian yang kamu dapat itu? Jual. Kemana? Di Cakle. Cakle ya. Terus kamu pakai apa uangnya? Oke, beli baju hari raya. Raya apa? Hari raya itu Lebaran itu ya. Lebaran? Iya. Atas ulahnya, keduanya harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.